Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, "Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai." Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Hai GBI WTC, apa kabar saudara? Senang sekali bisa bertemu dengan saudara di minggu ini. Saya berdoa agar setiap kita dalam kondisi yang sehat, penuh sukacita, dan terpelihara sempurna oleh Tuhan. Sebelum kita mengikuti ibadah hari ini, mari kita saksikan WTC News untuk sepekan. Kita semua butuh tumbuh dalam komunitas yang sehat, sebagai tempat yang aman untuk kita bisa saling sharing dan juga menguatkan satu dengan yang lainnya. Terutama di masa-masa seperti ini yang penuh dengan tantangan. Karena itu saya mau ajak saudara, ayo ikut dalam Carecel. Bagi saudara yang belum tergabung dalam Carecel, saudara bisa join Carecel melalui GBI WTC App. TC01 atau Personal Transformation Class akan diadakan kembali pada tanggal 19 September setiap hari Minggu jam 9 pagi via Zoom. Bagi saudara yang ingin mendaftarkan diri, bisa scan QR Code berikut ini atau bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar saudara. Untuk menyambut Pentakosta ketiga, ayo kita naikkan intensitas doa kita. Maka dari itu, ayo join Azusa Street Prayer Tower yang akan diadakan setiap hari Rabu jam 5 pagi dan juga setiap hari Kamis jam 4 sore. Kelas TC02 atau Financial Transformation akan diadakan kembali pada tanggal 22 Agustus setiap hari Minggu pukul 11 siang via Zoom. Bagi saudara yang menginginkan info dan pendaftaran lebih lanjut, bisa scan QR Code berikut ini
atau hubungi nomor WA yang tertera. Families, ayo hidup sehat bersama HOB. Untuk dapat melayani lebih baik lagi, HOB Mart sekarang buka setiap hari loh dan buka lebih pagi dari pukul 7 sampai dengan pukul 6 sore dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dan untuk hari Minggunya dari pukul 7 sampai dengan pukul 3 sore. Ayo kita belanja sayur sehat, ikan segar, dan buah-buahan organik di HOB. Wisuda Transformation Class untuk TC 01, 2, 3, 4, 6, dan 7 akan diadakan pada tanggal 7 Agustus 2021 jam 5 sore via Zoom. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, silakan hubungi David di nomor yang tertera di layar saudara. Di masa pandemi seperti saat ini, kita harus menjaga keluarga kita dari virus COVID-19 dengan cara menggunakan protokol kesehatan dan juga sering-sering menyemprotkan disinfektan di setiap benda-benda dan juga ruangan yang sering kita gunakan. Maka dari itu, GBI WTC memberikan disinfektan kepada families secara gratis loh. Untuk info lebih lanjut, families bisa menghubungi ketua Kersel masing-masing. Bagaimana kabar gaya hidup saudara di masa pandemi? Yuk kita sama-sama belajar gaya hidup sehat di tengah pandemi bersama pakar nutrisi Yohanes Sunardi. Tanggal 18 Agustus jam 7 malam via Zoom. Catat tanggalnya, catat ID dan passwordnya. Yuk kita belajar sama-sama. Kelas TC 07 atau Transformation Family Batch kedua akan diadakan pada setiap hari Minggu dari pukul 1:30 siang sampai dengan pukul 3 sore. Dan kelas perdananya akan dimulai pada tanggal 15 Agustus 2021. Untuk info pendaftaran, saudara bisa menghubungi Ibu Ellen Sugianto di nomor yang tertera ya. Kelas bimbingan pranikah secara online angkatan yang ke-30 akan dibuka kembali mulai hari Minggu tanggal 26 September 2021. Akan ada 10 kali pertemuan setiap hari Minggu jam 10 sampai jam 12 siang via Zoom. Untuk para pasangan yang ingin menikah, daftarkan diri saudara dan pasangan melalui scan QR Code berikut ini atau bisa menghubungi nomor yang tertera. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk fokus beribadah. Kita tinggalkan sejenak hal-hal yang dapat berpotensi mengalihkan kita. Saya yakin dan percaya, dimanapun saudara beribadah hari ini, Tuhan dapat melawat setiap kita. Selamat mengikuti ibadah hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom families. Mari kita bawa pujian buat Tuhan kita. Dia Tuhan yang di atas segala nama dan namanya jauh lebih tinggi dari segala nama. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya
yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apapun yang terjadi, Kau tetap Tuhan yang dahsyat. Apapun yang terjadi, Kau Tuhan tetap yang menolong kami. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar dalam setiap detik hidup kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hadirat-Mu kekuatanku, menuntun langkah di musim yang baru. Berjalan dengan Tuhan, tak pernah ku ragu, menggenapi janji dan rencana-Mu. Yesus, 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 ku panggil nama-Mu. Kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu. Mujizat besar nyata dalam hidupku. Hadirat-Mu kekuatanku, imanku teguh mendengar suara-Mu. Kemuliaan-Mu dalam dimensi yang baru, anugerah besar nyata dalam hidupku.
Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu, mujizat besar nyata dalam hidupku. Hanya nama Yesus yang beri kelepasan buat kita. Hanya nama Yesus yang beri kesembuhan buat kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus, 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 ku panggil namamu. Kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu, mujizat besar nyata dalam hidupku. Yesus, 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 ku panggil namamu. Kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu, mujizat besar nyata dalam hidupku. Perkara besar nyata dalam hidupku, mujizat besar nyata dalam hidupku. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang sanggup beri kelepasan buat kita, yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup memulihkan. Hanya nama Yesus, nama yang ajaib. Terima kasih buat cinta-Mu, buat kasih-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya.
boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan, menjamah setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi langit-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi langit-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu ajaib dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu ajaib dan layak dipuji. Ku agungkan nama-Mu Tuhan, agung nama-Mu Tuhan. Nama-Mu ajaib dan layak dipuji. Ku agungkan nama-Mu Tuhan, agung nama-Mu Tuhan. Nama-Mu ajaib dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan. Nama-Mu ajaib dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan. Nama-Mu ajaib dan layak dipuji. Nama-Mu ajaib dan layak dipuji. Bapa, terima kasih untuk hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap kami dikuatkan, setiap kami disembuhkan, setiap kami menerima kebaikan Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, setiap kami akan semakin serupa dengan Tuhan. Bapa, kami juga mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan berikan dan percayakan dalam hidup kami. Kami tidak kekurangan sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Dan persiapkan kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara, mari sama-sama kita mempersiapkan persembahan kita. Saudara dapat memberikan persembahan melalui transfer ataupun scan QR Code yang tertera di layar saudara. Apakah saudara sudah siap memberi? Mari sama-sama kita deklarasikan persembahan pada hitungan yang ketiga. 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis
pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sama-sama saudara kita persiapkan kembali hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan mengubahkan kita dan membuat kita semakin serupa dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Kau sembah, hanya Kau ku sembah. Yesus Kau Tuhan, Yesus Kau Raja, hanya Kau ku sembah. Engkau ku tinggikan, hanya Engkau ku tinggikan. Seluruh hidupku, seluruh jiwaku, hanya Engkau ku tinggikan. Kau ku sembah, hanya Kau ku sembah. Yesus Kau Tuhan, Yesus Kau Raja, hanya Kau ku sembah. Engkau ku tinggikan, hanya Engkau ku tinggikan. Seluruh hidupku, seluruh jiwaku, hanya Engkau ku tinggikan. Hanya Engkau ku tinggikan. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan memberikan kami kesempatan pada hari ini untuk kami boleh beribadah kembali. Tuhan, Engkau yang mengontrol keadaan bangsa kami. Engkau yang tahu keadaan bangsa kami. Dan kami percaya Tuhan, Indonesia ada di dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Engkau sanggup memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan umat-Mu. Biarkan setiap kebenaran firman-Mu akan memperkuat iman mereka di masa-masa pandemi, di masa-masa sukar. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Mari angkat Alkitab kita deklarasikan bersama. Mari sambil bangkit berdiri kita deklarasikan. 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya hari ini ingin meneruskan serial daripada The Return series atau serial kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Saudara, di masa-masa pandemi yang sangat berat untuk Indonesia, kalau ada jemaat yang memerlukan disinfektan untuk menyemprot rumahnya, saudara bisa menghubungi ketua Kersel atau saudara bisa datang ke sekretariat. Saudara bisa menghubungi BM dan saudara bisa mendapatkan secara gratis.
Sebab ruangan rumah kita harus disemprot. Saudara, saya juga sarankan saudara makan makanan yang sehat. Gereja telah menyediakan dengan susah payah, yaitu sayur-sayur yang sehat dengan harga yang terjangkau. Ada sayur, ada ikan, ada pisang, buah-buahan, dan saya berdoa itu adalah salah satu kerinduan Tuhan dan kerinduan hati saya yang ditaruh Tuhan di hati saya supaya semua jemaat sehat. Saya berdoa waktu Tuhan Yesus datang kedua kali semua masih perkasa gitu, masih sehat semua. Oke, ada beberapa pertanyaan yang masuk di dalam kolom chat di YouTube kita. Pertanyaan yang pertama, zaman sekarang ini masuk ada di mana Pak? Apakah kita sudah masuk di dalam masa tribulation? Jawabannya belum. Kita belum masuk masa tribulation. Kita rapture saja belum, apalagi tribulation. Oke? Yang kedua, Pak, gereja setan pakai tanda 66 bahkan dia pakai salib terbalik. Apakah itu termasuk penyesat? Jawabannya ya. Dia, ingat ya, kemarin pelajaran yang kemarin saya sampaikan kepada saudara bahwa antikris hanya satu, tetapi perwujudannya atau pengikutnya banyak. Dan itulah yang sedang menyesatkan dunia hari-hari ini. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Pak, apakah saksi Yehova dan bidat-bidat yang lain termasuk di dalam penyesat? Jawabannya ya. Siapa yang tidak mengakui Kristus namanya antikristus. Kalau dia tidak mempercayai Yesus adalah Tuhan, dia pasti antikris, pengikutnya. Jadi kemarin saya sudah jelaskan panjang dan lebar mengenai antikris, paradoks di dalam 2 Yohanes. Antikris hanya satu, tetapi pengikut-pengikutnya atau banyak penyesat, artinya pengikut-pengikut dari antikris banyak. Baik, hari ini saya akan melanjutkan dalam serial berikutnya. Saya beri judul bagian yang berikutnya adalah tribulation atau masa yang sukar. Mari kita membaca dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Ada beberapa pandangan, ada 3 pandangan menyikapi kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Ayat 3 saya baca, yang terutama haruslah kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 sikap kedatangan Tuhan yang kedua. Yang pertama adalah sikap tidak percaya. Mereka mengejek orang-orang yang percaya akan kedatangan Tuhan yang kali kedua. Apa sih ejekan mereka, apa sih Pak yang dikatakan? Mereka berkata begini, pasti saudara juga pernah mendengar golongan orang pertama. Yaitu orang yang berkata, bilang begini, kayaknya kalau Yesus akan datang segera itu dari sejak zaman Petrus juga 2000 tahun yang lalu juga sudah disampaikan bahwa Yesus akan datang segera. Tapi nggak pernah datang, nggak mungkin datang. Nah itu model-model orang yang pengejek. Saya berdoa supaya jangan ada jemaat masuk kategori yang pertama. Nah ada kategori yang kedua, yaitu orang-orang yang percaya akan kedatangan Tuhan tetapi dia over sehingga dia membingungkan banyak orang. Dalam 2 Tesalonika pasal 2 saya ingin baca beberapa ayat yang penting di awal supaya saudara memperoleh understanding. 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Yesus, dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan kamu gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Pak, siapa nih? Zaman dulu sudah ada orang yang suka mereka-rekakan kedatangan Tuhan.
Dan zaman Paulus bahkan mereka sudah ada yang memberitahu bahwa Yesus sudah datang pada tanggalnya tertentu, ditetapkan tanggalnya. Makanya Rasul Paulus berkata melalui surat ini, aku mau katakan kepadamu, jangan percaya kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus seolah-olah kedatangan Tuhan sudah terjadi atau telah tiba. Pak, apakah di Indonesia juga ada? Ada. Saya pernah mengikuti seminar kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya termasuk ketika saya muda. Kalau saudara masih ingat, ada seorang misionaris dari Korea namanya Jung Il Kuk. Dia menyebutkan bahwa Tuhan Yesus akan datang tepat tanggal 28 Oktober tahun 1998. Ternyata Yesus gak datang. Yang datang polisi, saudara. Ada lagi nggak Pak? Ada. Itu Bapak Pendeta Sibueya. Tuh, Bapak Pendeta Sibueya pernah mengajak bahwa Yesus akan datang dan kumpul tepatnya menjejakkan kakinya di mana? Di Bandung. Nah itu kan nggak baca Alkitab bahwa Yesus menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Itu November tahun 2003 tuh. Yang datang 10 November itu hari pahlawan, bukan kedatangan Tuhan. Jadi sudah berulang kali, jadi sejak Paulus dulu sudah ada yang memperkirakan Yesus akan datang. Dan akan datang pada tanggal yang mereka tetapkan. Saudara jangan ikut-ikutan model seperti ini. Itu sebabnya pada kesempatan ini, sebab begitu banyak orang yang datang kepada saya dan bertanya, apakah di masa pandemi ini Yesus akan datang? Apakah ini tandanya Pak? Saya jawab, iya tandanya. Salah satu tandanya adalah penyakit sampar. Tetapi apakah selesai pandemi Yesus datang? Bisa yes, bisa no. Jadi bisa dia, bisa tidak. Oleh karena itu, saudara jangan pernah mencoba meraba-raba kapan Yesus datang. Tapi pandangan yang ketiga adalah pandangan yang balance, yang seimbang. Pandangan ini berkata bahwa kita mesti belajar eskatologi. Pelajaran tentang akhir zaman. Yang saya ajarkan kepada saudara dalam bentuk serial panjang ini adalah pelajaran tentang eskatologi. Kalau kita belajar di teologi, maka kita ada pelajaran tentang kedatangan Tuhan. Wahyu pasal 4 ayat yang pertama, itu adalah masa di mana murid-murid Yesus akan diangkat oleh Tuhan. Ya kita belajar, eskatologinya mesti benar. Dan menyiapkan diri, siapa yang akan diangkat? Yang menyiapkan diri menjadi murid dan saudara akan siap dalam pengangkatan atau rapture. Oleh karena itu, saudara mesti mengerti apa yang sedang dikatakan Tuhan pada hari-hari yang terakhir ini. Nah saudara, oleh karena itu saya ingin supaya saudara latihan ya. Saudara latihan mempersiapkan diri ketika Tuhan Yesus datang. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu, hari yang termulia. Mari angkat tangan kita katakan. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan. Ini kerinduan kami umat-Mu. Bersama para tebusan sambut. Bukankah hari itu hari yang sangat termulia? Semua suku, bangsa dan bahasa akan sujud bersama. Ya Yesus, Maranatha datanglah ya Yesus. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, ya Yesus, Maranatha datanglah. Ada seorang hamba Tuhan namanya Awi Tozer. Dia berkata begini, when he returned, it's not as important as the fact that we are ready for him when he does return. Jadi kapan Yesus datang tidak terlalu penting. Tetapi kenyataan yang harus kita siapkan yang penting adalah kita itu siap waktu Tuhan datang kali kedua.
Todd Christopherson dia berkata begini, crucial for the Lord return is the presence on earth of a people prepared to receive him at his coming. Jadi buat Tuhan, kedatangan Tuhan yang kedua kali yang paling krusial yaitu adanya atau hadirnya di muka bumi ini orang-orang yang mempersiapkan kedatangan dan mau menyambut kedatangan dia yang kedua kali. Saudara, nanti kita akan belajar lebih dalam setiap kali sesi ke depan. Sebab ada orang-orang yang pada waktu dia datang yang pertama kali, Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak menerima dia. Kita rindu waktu Yesus datang kali kedua, milik kepunyaannya menyambut dia bersama-sama di awan-awan yang permai. Itulah saudara dan saya yang akan menyambut Yesus datang untuk kali kedua. Dalam Matius pasal 24 ayat 36, Yesus menegaskan bahwa tentang hari dan saatnya tidak seorang pun tahu. Malaikat pun di surga tidak tahu. Anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Apa sih Pak maksudnya? Apa maksudnya bahwa hanya Bapa yang tahu? Jadi maksudnya adalah jangan para pendeta, jemaat, pengerja, penginjil menafsirkan kapan Yesus datang. Please deh, dari zaman Paulus sampai hari ini berulang-ulang. Ada orang dari dalam negeri dan luar negeri yang memperkirakan dan menentukan tanggal kapan Tuhan datang. Dan dipastikan meleset. Kenapa? Ini ayatnya. Oleh karena itu, buat saudara dan saya mesti mempersiapkan diri. Itu yang paling penting. Nah sekarang saya pengen supaya saudara tahu, sebab banyak orang yang tidak tahu tentang masa rapture ini. Banyak orang yang tidak menyadari, itu sebabnya saya pengen saudara melihat film. Ini sebenarnya adalah bagian atau bagian daripada film Left Behind. Mari kita perhatikan. There's something you could do, okay? Did Dad tell you about my game? Are you kidding me? You're all we talked about. He said that you were the greatest baseball player in the whole world. And you know what? What? He's right. I love you. I missed you, buddy. I want to see this captain! Hey! I want to see the captain! Hey! I want to see the captain! Come on!
Not just the babies, the older kids too. Are you sure? I'm looking for my brother. I heard some doctors talking a while ago. It's not just here. It's everywhere. All over the world. There's Pastor Barnes? Chloe. Oh no. Oh, thank God you're still here. My mom and Raimi, when I saw that they were gone, I was scared that God had... He did, Chloe. Just like he promised, in the blink of an eye. What? It's true. Then why are you still here? I don't understand. You were here every day. You worked here, you preached here. That's not what counted. What do you mean? I knew the words. I could quote them chapter and verse, but that's not enough. You have to believe. Believe. Believe in what? In a God that killed my father? A God that grabbed my mother and my brother and ripped them out of this world? A God that crashes planes and destroys cities? He took them to protect them From what? from the darkest time in the history of this world. Persecution, war, and 7 years of darkness. He took them to heaven. And what about the rest of us? What about me? What am I supposed to do? It's not about what we do. It's about asking for forgiveness. It's about turning our lives over. Stop it! The God my mother talked about would never do something like this. Chloe, please, listen to me. Listen to you. Why should I? You didn't even listen to you. Nah, saudara, kalau saudara lihat video itu tadi, saudara perhatikan video yang tadi. Bahkan saudara ada orang yang anaknya diangkat, tapi ibunya tidak. Dan dia teriak, Remi, Remi. Lalu kemudian saking bingungnya orang di pesawat, coba bayangkan saudara, kalau pilotnya, ada yang pilotnya tiba-tiba diangkat dan pesawatnya turun sendiri mendarat. Saudara lihat tadi video toh. Dan kemudian orang mau bertanya, kenapa ini terjadi, ada peristiwa apa? Dan ada orang yang pernah berkata, cerita kepada mereka bahwa ini terjadi di seluruh dunia. Dan yang mengerikan, perhatikan, si mamanya Remi datang ke gereja dan ketika datang ke gereja di situ ada pendeta. Pendetanya dia masih ada di situ dan kemudian dia tanya apa yang sedang terjadi. Ini adalah rapture. Ini adalah pengangkatan orang percaya yang dikatakan oleh Alkitab. Lalu kemudian dia bertanya, kenapa Bapak Pendeta ada di sini? Oh iya, saya juga tertinggal. Karena kalau mau diangkat bukan hanya tahu mendengar, bukan hanya bisa khotbah, bukan hanya bisa tahu firman, tapi harus menjadi pelaku firman. Oleh karena itu, saudara, waktu saya menonton video itu, saya menonton film itu, sepertinya tertempelak, tidak ada jaminan seseorang karena punya pangkat pendeta, punya pangkat diaken, punya pangkat sekolah S1, S2, STH, MTH, DTH. Tidak ada jaminan sama sekali. Pak, kalau begitu yang menjadi jaminan apa? Yang menjadi jaminan, kalau saudara dan saya sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Mazmur pasal yang pertama. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ini yang Tuhan ingin supaya Anda tidak mengikuti, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tidak berdiri dalam kumpulan orang fasik, dan Anda tidak ikut di dalam kegiatan-kegiatan mereka. Tetapi yang kesukaannya ialah merenungkan siang dan malam. Sekalipun Anda digoyahkan dengan banyak pendapat di dunia ini, tapi saudara merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan melakukannya, maka saudara yang melakukan prinsip firman Tuhan, Anda tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Saya ingin membaca satu ayat yang meneguhkan saudara. Mari buka bersama dengan saya Yakobus pasal pertama. Mungkin di catatan saudara tidak ada, tapi saya ingin membaca Yakobus pasal pertama ayat yang ke-25. Apa sih Pak rahasianya? Dari video itu sangat biblical.
bahwa tidak jabatan. Itu sebabnya ini merupakan masa introspeksi bagi setiap pelayan Tuhan, termasuk saya. Kita semua pelayan Tuhan harus mempersiapkan diri supaya waktu kedatangan Tuhan kita bagian orang yang melakukannya. Lihat ya ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh, perhatikan, melakukannya. Ia akan berbahagia oleh apa? Perbuatannya. Jadi Alkitab sudah jelas menulis, jadi bukan orang yang datang ke gereja, saya ulang-ulang. Bukan orang yang melayani punya pangkat yang pakai dasi. Bukan juga. Bukan orang yang punya pangkat pendeta, majelis. Bukan juga. Tetapi Alkitab menulis siapa yang membaca Alkitab, merenungkannya, dan melakukannya. Itulah yang akan berbahagia. Dan saya berdoa kebenaran firman ini akan menolong saudara. Supaya saudara siap kapan Yesus datang kali kedua. C.S. Lewis dia berkata begini, precisely because we cannot predict the moment. Kita sebenarnya secara tepat kita nggak bisa menentukan kapan Yesus datang. Tapi yang dia bilang, we must be ready at all moment. Kita mesti siap kapan saja. Itu sebabnya yang saya tegaskan berulang-ulang, saudara mesti datang setiap hari kepada Tuhan. Bangun keintiman. Lalu kemudian saudara baca firman Tuhan siang dan malam. Dan saudara waktu mendengar firman Tuhan ada yang menusuk, saudara bereskan dan bertobat. Begitulah setiap hari orang yang melakukan prinsip firman Tuhan, saudara ready, siap untuk diangkat. Kalau saudara dipanggil Tuhan sebelum Tuhan Yesus datang, persyaratannya lebih mudah. Percaya Yesus sampai garis akhir, that's it. Tetapi untuk saudara masuk dalam rapture, video tadi, film yang tadi, itu menunjukkan dari Matius pasal 24 dan 25 yang menjadi warning untuk setiap kita. Nah sekarang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita sudah cerita. Sekarang saya ingin menceritakan bagaimana tahapan kedatangan antikris. Perhatikan ya, antikris akan datang dalam 2 tahap. Tahap yang pertama, dia akan datang di awal ini, awal waktu rapture. Saudara, waktu rapture, dia akan datang di tahap 3,5 tahun yang pertama. Apa yang akan dikerjakan saya akan bahas. Dan 3,5 tahun yang kedua, kenapa sih Pak dibagi 2? Karena memang Alkitab menulis dengan jelas bahwa dia datang di 1260 hari dan 1260 hari. Atau 3,5 tahun dan 3,5 tahun. Atau 7 tahun total. Sekarang saya ingin menjelaskan kepada saudara. Kedatangan dia yang pertama ngapain Pak? Kedatangan dia yang pertama di dalam Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai ayat 10. Antikris akan membuat perjanjian damai dengan Israel. Dan dia akan bekerja sama dengan sistem agama yang akan menguasai di seluruh bumi. Untuk apa? Untuk membangun bait Allah. Pertanyaannya, ada orang bertanya, Pak kenapa sih 3,5 tahun yang pertama antikris belum bengis? Belum. 3,5 tahun yang pertama antikris belum bengis karena dia harus membangun simpati dengan Israel. Dia harus membangun simpati dengan agama yang berlaku. Pada waktu nanti itu akan ada agama palsu. Dan itulah yang akan nanti terjadi saudara, pada hari itu mereka bekerja sama untuk membangun bait Allah. Sekarang saya cerita sedikit. Pak, kenapa membangun bait Allah yang ketiga memerlukan antikris? Saudara, untuk sekarang orang Israel sudah siap. Kalau Anda pergi ke Israel, ada namanya Temple Institute.
Saya pernah masuk berulang kali dan di Temple Institute itu mereka sudah mempersiapkan segala sesuatu. Ruang Maha Kudus isinya apa, ruang kudus isinya apa, dan semua perabot untuk para imam pakaiannya sudah ready, udah siap. Tempat meja untuk roti dan kemudian kandil untuk menyalakan pelita semua sudah siap. Lalu saya tanya, kenapa kok kamu nggak bangun? Dia bilang gini, dengarkan ini ya. Dalam tur itu saya langsung dibawa bersama-sama rombongan, dibawa masuk di tunnel. Tunnel itu digali oleh orang Yahudi selama 20 tahun. Diam-diam digali dan mereka, saudara bisa, kalau saudara bisa lihat ya tunnel itu. Saudara bisa lihat keadaan kota Yerusalem di zaman Yesus hidup. Dan di mana bait Allah itu ada. Pada zaman itu, lalu kemudian mereka sudah menemukan tempat tepat di mana tempat akan dibangun bait Allah. Dan bahkan dia ada satu terowongan tempat di mana orang jalan di kala itu untuk menuju kepada Holy of Holies, yaitu tempat ruang Maha Kudus. Ruangan itu masih ditutup dengan batu karena kalau ini digali maka dia akan masuk di tempat yang sekarang di Holy of Holies itu adalah tempat Dome of the Rock. Jadi kalau seandainya saudara mau bangun maka dia harus merobohkan 2 masjid, yaitu Dome of the Rock dan Al-Aqsa. Dan kalau merobohkan ini, maka ini menjadi masalah dunia. Ini akan menjadi masalah dunia karena bukan lagi masalah Israel. So that's why dia membutuhkan dukungan seluruh dunia untuk bisa membangun bait Allah. Oleh karena itu Alkitab sudah menulis nanti yang akan membuat agreement dengan Israel dan sanggup untuk membangun bait Allah yaitu Antikris. Oleh karena itu mereka akan menguasai dunia di 3,5 tahun yang pertama. Dia akan mulai membangun dan baik dengan orang Israel. Nah, kenapa sih Pak persyaratannya harus membangun bait Allah? Karena nanti Alkitab menulis dengan jelas bahwa dia akan mengaku dirinya Allah. Itu sebabnya dia disebut Antikris atau Antikris. Karena dia akan duduk di bait Allah dan menyatakan dirinya adalah Allah. Semua saudara kamuflase, palsu, kepalsuan semua niru dari yang asli. Itu sebabnya pada tahap yang pertama, Antikris tidak bengis karena dia selama 3,5 tahun. Kenapa kok cepat sekali membangunnya Pak? Oh ya, dengan teknologi. Lalu kemudian semua peralatan udah disiapkan semua di Temple Institute. Tetapi tahap yang kedua, ketika 3,5 tahun tahap kedua, apa yang terjadi? 3,5 tahun yang kedua, saudara menurut Matius pasal 24 ayat 15 dan 2 Tesalonika pasal 2 ayat 2-4. Antikris akan menyatakan diri sebagai Allah dan dia akan duduk di bait Allah dan akan memerintah dunia. Ini yang menjadi alasan kenapa dia harus bangun bait Allah. Karena dia nanti harus memenuhi firman yang diucapkan oleh Yesus dalam Matius pasal 24 ayat 15 dan firman yang ada di dalam 2 Tesalonika pasal 2. Dia harus berdiri. Dia harus duduk di bait Allah. So that's why 3,5 tahun pertama dia harus membangun bait Allah dengan cara mendukung Israel. Tapi pada 3,5 tahun yang kedua, Antikris akan membuat peraturan-peraturan yang baru. Dan dia membuat peraturan-peraturan baru di mana orang yang tidak menerima tanda 66 yang kita bahas kemarin, pada tangan dan dahinya tidak dapat berjual beli. Atau semua orang yang tidak mau menjadi pengikut Antikris, dia tidak bisa berjual beli. Nah disinilah saudara, 3,5 tahun yang kedua dia sangat bengis. Sangat bengis. Kenapa dia sangat bengis Pak? Dia mulai yang pertama, dia membatalkan perjanjian dengan Israel.
Tadinya dia membantu, tapi kali ini dia sudah berdiri bait Allah dan dia sudah boleh menyatakan diri. Alkitab dengan jelas dia berani menyatakan bahwa dirinya Allah. Wow. Dan apa saja yang dikerjakan oleh dia, Pak? Di sini banyak orang, perhatikan ya. Di sini banyak sekali kesukaran, kesulitan yang terjadi di tengah dunia ini. Kenapa? Karena orang yang percaya kepada Yesus, perhatikan, kenapa saya minta saudara menjadi murid dengan sungguh-sungguh. Anda harus mau dimuridkan. Anda harus sungguh-sungguh. Kalau saya suruh ajar saudara membaca Alkitab setiap hari, bukan demi kepentingan saya, tapi untuk kepentingan saudara. Kenapa saya sediakan dari TC01 sampai TC07? Supaya saudara mengalami transformasi hidupmu. Bukan hanya tahu, tapi dengarkan kata pendeta di dalam video itu. Bukan hanya tahu, but you must believe. Kamu harus percaya dan buktinya kamu percaya, kamu melakukannya. Itu sebabnya saya berdoa supaya saudara semua diangkat. Itu doa saya. Doa saya tidak ada satupun jemaat WTC yang saudara tidak diangkat oleh Tuhan. Sebab di masa 3,5 tahun yang kedua, Antikris mulai bengis dan dia akan mulai mengejar dan memaksa setiap orang untuk menerima angka 666. Dan kalau orang yang tidak mau percaya dan menerima angka 66 dan menjadi pengikut Antikris, maka dia akan mengalami kesusahan besar. Itu sebabnya masa ini disebut tribulation atau masa kesukaran. Pak, bagaimana dengan orang yang dia tidak bisa berjual beli? Berarti saya di orang-orang yang ada di bumi ini dia tidak bisa makan. Iya. Makanya ada yang tanya sama saya, boleh nggak nanti HOB untuk cadangan kalau saya tidak diangkat? Jangan, HOB untuk kita sekarang. Nanti kalau saudara harus diangkat. Yang tidak diangkat boleh makan ikan nila HOB. Kalau saran saya sih makan ikan nilanya sekarang, jangan nanti. Kalau nanti artinya Anda tertinggal. Setelah di dalam Wahyu pasal yang ke-13, ayat yang ke-15 sampai 18. Angka 6 itu adalah angka manusia. Jadi 666, kita kemarin sudah bahas pada sesi sebelumnya. Artinya ada manusia yang ingin mempunyai kedudukan sama seperti Tuhan, tapi gagal. 666 artinya dia gagal, pengen jadi seperti Allah, gagal lagi, pengen jadi seperti Allah, gagal lagi. Dan nanti dia akan gagal sama sekali ketika dia dibinasakan di akhir 3,5 tahun masa yang kedua. Jadi pada masa itu semua orang diwajibkan menyembah Antikris. Itu sebabnya sekarang sudah ada gereja dengan salib terbalik. Itu salah satu pengikut-pengikutnya. Wahyu pasal 6 ayat 11, orang yang tidak mau menyembah kepada Antikris akan diapain? Dibunuh. Itu sebabnya di dalam Wahyu pasal 6 ayat 11 ketika mereka dibunuh, orang-orang yang dibunuh, yang tertinggal, tapi kemudian dia masih setia dan mau mempertahankan imannya kepada Yesus, maka dia berkata begini, aku mau tetap mempertahankan sebab teman-temanku sudah diangkat dan aku tidak mau fail yang kedua kali. Yang pertama aku sudah gagal karena yang lain sudah diangkat, aku tertinggal. Makanya sekalipun aku harus mempertahankan imanku, harus mati, maka dia mempertahankan imannya dan mati pada saat itu. Dan banyak orang akan dibunuh karena tidak mau mengikuti Antikris. Bagaimana Bapak bisa tahu? Itu Wahyu pasal 6. Coba ya saya baca ya, Wahyu pasal 6 ayat 11. Ayat ini menandakan dengan cepat. Wahyu pasal 11 Wahyu pasal 6 ayat 11. Ayat yang ke-11. Dan kita baca ya supaya saudara sama-sama bisa melihat. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan
dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jadi ketika mereka dibunuh, mereka udah berteriak, Tuhan kapan kau balaskan itu? Sabar, nanti aku akan balas, sabar. Wahyu pasal 6 ayat 11, orang-orang yang tidak mau menyembah dan itu resikonya akan dibunuh dan mati secara syahid. Wahyu pasal 13 ayat yang kelima, binatang itu diberikan mulut yang sombong dan hujat. Bahkan dia menentang Allah yang maha tinggi. Bahkan dalam Wahyu pasal 13 ayat 5 dijelaskan dia menganiaya orang-orang yang percaya. Yaitu orang-orang yang tertinggal. Atau ada orang-orang yang bisa diteguhkan keyakinannya dengan dua saksi Allah yang berdiri. Dan mereka menerima Yesus dan mereka harus mempertahankan imannya. Nah, tetapi saudara, akhir daripada kedatangan antikris yang kedua, 3,5 tahun yang kedua, Wahyu pasal 16 ayat kedua, Allah akan menghukum semua pengikut-pengikut antikris dengan menumpahkan cawan murka Tuhan. Kalau Anda membaca Wahyu pasal 16 ayat 1 sampai 10, Tuhan menumpahkan semua murkanya ke atas orang-orang yang mengikuti antikris. Semua yang mengikuti tanda antikris atau tanda 666, mereka adalah orang-orang yang akan menikmati, saudara, menikmati hukuman Tuhan. Mereka pengen mati, mereka tidak bisa mati. Mereka pengen mati, tapi hukuman itu terus berjalan. Tapi nyawa mereka tidak bisa mati. Anda nanti membaca dalam Wahyu pasal yang ke-16. Saya pengen baca sedikit supaya saudara ngerti gambaran betapa ngerinya penghukuman yang diberikan oleh Tuhan. Wahyu pasal yang ke-16 ayat yang pertama. Supaya saudara bisa ngerti kesukaran yang mereka alami. Dan aku mendengar ayat 1, suara yang nyaring dari dalam bait suci. Berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Wow, Tuhan mesti menghukum dan Tuhan itu menghajar semua antikris dan pengikutnya di masa 3,5 tahun yang kedua. Apa saja yang dilakukan, Pak? Ngeri dah, ngeri. Saudara bisa membaca ayat yang kedua. Maka pergilah malaikat yang pertama itu dan ia menumpahkan cawan ke atas bumi. Lalu timbul bisul yang jahat dan orang yang berbahaya dan bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Ayat 3, ada bisul-bisul mulai muncul. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawan ke atas laut. Maka airnya menjadi darah seperti orang yang mati dan matilah segala yang bernyawa dan yang hidup di dalam laut. Anda bisa bayangkan enggak? Semua waktu cawan murka yang pertama ditumpahkan, semua bisul, semua orang. Termasuk dokter, jadi dokter enggak ada. Jadi sekarang ini saudara mesti tetap kuat dan tabah. Karena apa? Karena penderitaan yang akan datang ngeri sekali. Ini penderitaan yang kita alami belum apa-apa dibandingkan dengan masa tribulation. So that's why ada dua saran saya. Saudara mesti siapkan dirimu jadi murid. Dan saudara mesti tabah di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Karena saudara kalau saudara membaca semuanya, itu bayangkan ditumpahkan cawan murka Tuhan yang kedua. Dan waktu cawan yang kedua ditumpahkan apa yang terjadi? Semua air jadi darah. Saudara dari mana minumnya? Semua air, sumber air keluar darah. Saudara bisa bayangkan betapa banyak kematian di kala itu. Kita hari ini melihat kematian di kanan dan kiri kita. Saya sedih, tadi kemarin malam kita berdoa bersama-sama dalam Breakthrough Prayer Night. Kita mendoakan Indonesia karena kematian orang-orang setiap hari 1.400, 1.500, bahkan kemarin mencapai puncaknya lebih dari 2.000 orang sehari. Tapi saudara itu belum apa-apa dibandingkan dengan masa tribulation di mana Tuhan menurunkan murkanya yang begitu besar atas bumi ini. Ayat yang kelima.
Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air dan berkata, adillah engkau Tuhan, engkau dan engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus dan yang telah menjatuhkan hukuman ini. Wow. Saudara, ketika malaikat mencurahkan cawan murka Tuhan dan saudara bisa, saya baca satu lagi ayat yang ke-8, ngeri lagi. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan apa? Api. 9. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu. Dan mereka, garis bawahi, tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Saudara, jangan berpikir bahwa penghukuman tidak datang. Datang pada waktunya. Itu sebabnya kalau saudara membaca orang yang mati syahid di tribulation, dia berteriak, kapan Tuhan membalas mereka? Nanti di akhir pada masa 3,5 tahun yang kedua. Saya lanjutkan. Dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 8, Wahyu pasal 19. Pada akhir 7 tahun Yesus akan datang bersama-sama dengan orang kudusnya. Dari semua drama yang tadi kita baca, ada begitu banyak malapetaka yang terjadi. Perhatikan nih, selama 3,5 tahun ini, maka apa yang terjadi di masa 3,5 tahun yang kedua nih, maka antikris dia akan dihukum. Di masa-masa cawan murka Tuhan ditumpahkan di akhir daripada semuanya, maka in the end Tuhan akan datang. Ini second kami, Tuhan akan datang bersama-sama dengan siapa saja yang akan bangkit. Perhatikan, yang akan bangkit yang pertama, yang ini adalah orang yang sudah ikut rapture yang pertama yang akan turun. Sekarang yang kedua, siapa yang akan ikut? Sekarang nanti saya akan terangkan lagi pada penjelasan berikutnya. Perhatikan ya. Siapa yang akan bangkit? Pada masa aniaya ada orang yang bangkit bersama dengan saudara, yaitu orang yang mati sebelum kita di dalam Tuhan. Oke? Lalu kemudian di sini ada orang yang masuk masa aniaya, bangkit lagi, yaitu keempat. Keempat ada kebangkitan 2 saksi Allah. Nanti saya terangkan. Yang kelima ada kebangkitan orang yang mati pada masa aniaya di sini. Jadi orang yang mati dalam masa aniaya, 7 tahun masa aniaya, dia akan ketemu dengan Tuhan di pesta kawin anak domba. Sesi berikutnya saya ajarkan. Lalu kemudian dia akan turun bersama-sama dengan siapa? Bersama dengan Yesus. Untuk apa? Melakukan perang yang namanya perang Harmagedon. Dan pada waktu itu Tuhan membunuh antikris. Dan in the end kemenangan ada bersama-sama dengan Tuhan. John Charles Ryle dia berkata, he came first time to suffer. Dia datang pertama untuk menderita, to bear our sin, unjustly condemn and slain. Dia menanggung semua dosa kita, bahkan dia dihukum, bahkan dia disembelih. Tetapi but he shall come the second time to reign, to put down every enemy beneath his feet, to judge all men and to live forevermore. Jadi kedatangan yang kedua dia akan berpemerintah dan dia akan menaruhkan semua musuhnya di bawah kakinya dan dia akan menghakimi semua manusia. Dan Tuhan dan kita akan hidup untuk selama-lamanya. Wow. Jadi kalau begitu Pak, apa yang harus aku lakukan? Saudara yang sekarang jadilah murid. Tapi apa yang harus dilakukan untuk orang yang tertinggal? Tertinggal. Ini kok kenapa saya membahas yang tertinggal ya? Mempersiapkan yang ada yang tertinggal. Pak, kalau tertinggal gimana? Saudara harus tetap tabah dan beriman kepada Tuhan Yesus untuk mendapatkan hidup yang kekal. Second chance. Sebenarnya kans yang pertama adalah masa sekarang. So jangan tinggalkan Tuhan. Ini pesan saya. Sekarang ini sekalipun susah, sesusah-susahnya hari ini tidak sesusah masa tribulation. Jadi saudara, saya tuh memang agak sedikit ragu-ragu.
Kalau masa sekarang saja udah dikasih tahu, jangan cerai, tetap cerai. Jangan berkelahi, tetap berkelahi. Jangan nipu, tetap nipu. Apalagi nanti. Jadi saran saya, kalau nanti saudara paling baik yang sekarang inilah kita bertobat total. Jangan mikirin bertengkar dengan istri suami. Saudara jangan sampai saudara meninggalkan Tuhan hanya gara-gara uang, pangkat, jabatan, pasangan hidup. Please dah, pertahankan iman saudara. Sebab nanti saudara mesti tetap tabah waktu saudara kedua tertinggal, jauh lebih sukar keadaannya. Saint Augustinus dia berkata begini, faith is to be believe what you do not see. And the reward of this faith is to see what you believe. Iman itu adalah percaya apa yang kamu tidak lihat. Dan hasilnya ialah daripada iman adalah melihat apa yang kamu percaya. Itu sebabnya saudara sekalipun belum melihat tribulation, percayalah kepada apa yang difirmankan Tuhan. Di masa tribulation, Daniel pasal 12 ayat 1, Wahyu pasal 11 ayat 3. Pada 3,5 tahun yang kedua, Tuhan mengutus Michael dan 2 saksi Allah. Tadi yang saya sebutkan. Untuk apa Pak? Untuk bersaksi. Jadi di masa tribulation masih ada yang bersaksi. Siapa Pak? Nih 2 saksi Allah. Siapa lagi Pak? 144.000 orang Israel. Dia akan bersaksi di masa tribulation. Dengan memakai tanda cap di dahinya, milik Kristus. Saudara sudah ngerti apa yang dimaksudkan dengan tanda di tangan dan di dahi. Saya sudah bahas pada minggu lalu secara detail. Nah sekarang, 2 saksi Allah ini, siapa sih Pak 2 saksi Allah ini? Ada yang menafsirkan dia adalah Elia dan Musa. Karena di dalam Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang ketiga, maka di sana dikatakan bahwa 2 saksi Allah itu ada tandanya, yaitu yang membuat air jadi darah, yaitu Musa. Yang kedua yang menahan sehingga langit tidak turun hujan. Siapa itu? Elia. Tetapi kalau Musa dikuburkan, ada yang mempunyai tafsiran di sini kemungkinan bukan Musa, tetapi yang diangkat, orang yang diangkat di dalam perjanjian lama ada 2, yaitu Henokh dan Elia. Pak yang mana yang benar Pak? Nanti ya kita tanya pada waktu kita ketemu mereka. Kita tanya ya, siapa sebenarnya yang menjadi saksi Allah. Waktu kita rapture, kita baru tahu, nanti kita tanyakan kepada mereka yang jadi saksi. Apakah Henokh sama Elia atau Elia sama Musa? Yesaya pasal 16 ayat 4 dan 5. Tahap yang kedua ini antikris akan menyerbu Moab. Saudara, kenapa di tahap yang kedua ini saya mau ceritakan seluruhnya. Di tahap yang kedua itu maka antikris akan menyerbu Moab. Akan menyerbu orang Israel. Kenapa orang Israel ada di Moab? Saudara, tempat ini namanya sekarang disebut Petra. Saudara, itu ada di dalam Wahyu pasal 12 ayat 6. Dan juga Yesaya pasal 16 ayat 4 dan 5. Selama berapa lama orang Israel bersembunyi di tempat itu? Selama 1260 hari atau 3,5 tahun. Waktu antikris berkuasa, maka orang-orang Israel akan melarikan diri, atau orang-orang percaya di kala itu melarikan diri di Petra. Kita lihat video ini, saya mau ceritakan. Saya pernah ke sana, ini Petra ini ada di Yordania atau di daerah Moab. Lalu kemudian saudara, banyak teolog yang mempercayai tempat ini nanti menjadi tempat pelarian daripada orang-orang Israel yang dikejar oleh antikris di kala itu. Perhatikan, tempat ini seperti gunung yang terbelah. Ya, terbelah oleh karena earthquake atau oleh karena saya tidak tahu apakah gempa atau apa, saya tidak tahu, tapi itu bisa terbelah dan di tengah-tengahnya ada jalan. Dan itu nanti dari depan gak kelihatan, saudara perhatikan tuh kelok-kelok itu. Cukup jauh karena nanti akhir daripada belakangnya itu ada tempat kuburan dari suku Nabatian yang hidup pada zaman ini. Dan itu ada patung-patung yang dibuat oleh mereka. Bahkan saudara kalau jalan kaki ya, jalan kaki ada yang kuat jalan kaki.
maka bisa sampai di tempat ini. Ini kuburan ya, bukan istana. Ini kuburan yang dibangun di dalam gua, di dalam gunung batu. Ini ada istananya, tapi istana kuburan namanya. Dari suku Nabatian. Nah, tempat ini ternyata dipercaya menjadi tempat persembunyian dari orang-orang Israel. Nah, saya ingin masuk lebih dalam sekarang. Dalam masa tribulation, setan cuman bisa meniru. Jadi apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah dia meniru, membuat tritunggal kejahatan. Bapa, dia bikin namanya iblis. Oke? Bapa, dia punya iblis. Dia punya tritunggal kejahatan. Kedua, Yesus, dia punya antikristus. Kristus, Yesus Kristus, dia punya antikris. Yang ketiga, Roh Kudus diganti sama nabi palsu. Perhatikan, lihat. Di dalam kegerakan ini saya tidak bisa menjelaskan terlalu detail seluruhnya. Tetapi at least gini, di masa 7 tahun itu mereka bekerja sama di 3 ini, tritunggal kejahatan. Kenapa disebut tritunggal? Karena dia meniru tritunggal yang asli, yaitu Bapa, Anak, dan Roh. Dia iblis, antikris, dan nabi palsu. Saudara tidak usah menerka-nerka, nanti pada waktunya mereka akan menyatakan diri. Wahyu pasal 13 ayat 13 sampai 14. Nabi palsu itu akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan akan menurunkan api dari langit melalui nabi palsu. Inilah antikris akan menyesatkan bangsa-bangsa dan raja-raja. Dan saudara, agama palsu, pengikutnya adalah pemimpinnya nabi palsu. Dia mendapatkan kuasa dari iblis dan kemudian nabi palsu memberikan kekuatannya kepada binatang, yaitu antikris. Itu sebabnya saudara dan saya mesti berhati-hati untuk mengerti apa yang sedang terjadi masa-masa ini. Seorang hamba Tuhan namanya Walter Martin, dia berkata gini, a biblical false prophet was a servant of the devil attempting to lead people away from the truth. Jadi nabi palsu sesungguhnya adalah pelayan-pelayan daripada iblis yang membawa dan memimpin orang untuk jauh dari kebenaran. Doa saya supaya saudara dan saya tetap mengikut dan tetap setia kepada Tuhan. Lukas pasal 4 ayat 5 dan 8, ketika Kristus ada di muka bumi, iblis menawarkan seluruh dunia padanya asalkan kamu menyembah dia, kalau saudara masih ingat. Tapi Yesus tidak mau. Dia berkata tidak boleh seorang pun menyembah kecuali kepada Tuhan. Dan saudara tahu akhirnya ketika Yesus menolak tawaran iblis, maka iblis memberikan kepada antikris yang menerima penyembahan dari semua manusia. Siapa dia yang menyembah pada antikris? Yaitu yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Wow. Pesan saya yang terakhir. Ini pesan saya. Tuhan berpesan saat saya mempersiapkan ini. Apa yang diminta Tuhan untuk saudara dan saya sekarang. Dalam Roma pasal 12 ayat 12. Pada saat seperti pandemi seperti ini. Ini masa sulit, ya. Tapi tidak ada apa-apanya dibanding masa kesukaran. Tribulation. So that's why bersukacitalah dalam pengharapan. Harapkan pandemi akan berlalu. Harapkan akan ada revival besar. Harapkan ada mujizat yang akan datang. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Roma pasal 12 ayat 12. Sabarlah dalam kesesakan. Hari-hari ini banyak orang yang sesak. Sesak nafasnya betul. Hari ini ada orang yang sesak sekalipun nafasnya tidak sesak karena penderitaan yang sedang dialami. Betul. Alkitab menulis sabar. Sebab kesesakan yang kamu alami hari ini tidak sebanding dengan kesesakan yang akan datang. Dan yang ketiga, kalau saudara melihat malapetaka yang terjadi, kalau saudara melihat kesukaran, kesulitan yang sedang terjadi, yang ketiga, bertekunlah di dalam doa. Sebab saudara akan melihat, tidak ketekunan saudara akan melihat pada hasilnya. Saudara akan bertemu dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Itu sebabnya saudara, mungkin ada saudara yang terisolasi,
di rumah karena sakit, atau karena saudara mengalami penderitaan, kesulitan di masa pandemi, ini pesan Tuhan bagimu. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Bertekunlah dalam doa. Supaya saudara selesai kita bisa bertemu dengan Tuhan di awan-awan yang berbaik. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Mari siapkan perjamuan kudus. Maranatha, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kristus datanglah, hari itu hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya. Bersama para tebusan sambutlah Dia Raja. Segala suku, kaum dan bahasa nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, ya Yesus, Maranatha datanglah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu menjadi peringatan akan hal. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan. Mari angkat dua tanganmu. Kalau ada saudara yang lelah, ada yang saudara mau putus asa, angkat dua tanganmu. Jangan pernah berhenti. Beri kekuatan buat umatmu. Jesus, Jesus, oh, jamah, kuatkan, sembuhkan yang sakit, baik di rumah sakit maupun di isoman. Dalam nama Tuhan kami hardik semua COVID-19 dalam hidup mereka, sembuhlah dalam nama Yesus. Tuhan, Kau melindungi dan menjagai. Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Kesembuhan tersedia dalam darah Yesus, kami percaya. Ini permintaan Tuhan, hamba-Mu. Biarlah setiap umat-Mu menjadi kuat. Dan biarlah setiap umat-Mu menjadi perkasa di dalam Tuhan. Dan tidak ada yang mundur. Sehingga mereka bisa berjumpa dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Bahkan untuk bertemu dengan Tuhan itu selama-lamanya. Kami percaya. Haleluya. Ibu Flora akan berdoa buat saudara. Kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika kami beribadah kami tahu kami persiapkan hidup kami untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan. Aku berdoa buat setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah hari ini. Engkau beri kekuatan yang baru. Ya. Engkau perbaharui kekuatan di
di dalam setiap hidup kami Tuhan. Supaya kami tetap bersuka cita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan dan bertekun di dalam doa Tuhan. Aku mau berdoa Tuhan, Engkau melawat setiap keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga. Anak-anakmu yang sakit, biarlah kami terus berpengharapan kepadamu. Kami percaya Tuhan, matamu perhatikan setiap umatmu Tuhan. Pagi ini kami berdoa biar Engkau melawat setiap anak-anakmu Tuhan. Jangan sampai ada yang kehilangan pengharapan. Bahkan setiap masalah yang terjadi membuat kami semakin tekun di dalam Engkau ya Tuhan. Membuat kami semakin kuat di dalam Engkau. Aku berdoa biarlah setiap keluarga, suami, istri dan anak-anak bersatu. Kami bersatu hati, kami masa-masa ini menjadi masa-masa yang indah untuk kami saling membangun mesbah keluarga yang ada di tempat masing-masing Tuhan. Aku berdoa tidak ada kebencian menjadi sirna dari tengah-tengah setiap keluarga. Bahkan ketika kami bersatu kami lihat mujizat-mujizat mengalir dalam setiap rumah tangga, dalam setiap keluarga rohani, kersel-kersel yang ada. Mujizat-Mu Engkau nyatakan, kebaikan-Mu Engkau curahkan Tuhan. Hari ini kami berdoa Tuhan buat tetangga-tangga lingkungan di sekitar kami. Kami berdoa Engkau memberkati setiap mereka oleh karena ada anak-anak-Mu yang hadir. Aku berdoa buat pemerintahan kami. Secara khusus kami berdoa dari presiden, wakil presiden, setiap jajaran menteri yang ada, gubernur, kepala daerah. Kami berdoa biar kami bergandeng tangan Tuhan sehati. Kami saling menguatkan di masa-masa kesakan yang dialami oleh bangsa ini Tuhan. Aku berdoa biarlah Kau berikan hikmat Tuhan buat pemerintahan kami. Aku berdoa tidak ada yang berniat jahat, tidak ada yang menyembunyikan obat-obatan, tidak ada yang menyembunyikan bantuan sosial. Tapi kami berdoa semua apa yang sudah disediakan itu dapat keluar. Dan kami berdoa Engkau memberkati supaya apa yang disediakan pemerintah itu dapat sampai kepada tujuan akhirnya. Aku berdoa Tuhan semua niat baik yang dikerjakan oleh pemerintah kami Engkau tolong Tuhan. Supaya masyarakat yang berhak dapat menerimanya dengan benar Tuhan. Kami berdoa Tuhan, beri kekuatan buat pemerintahan kami. Beri kekuatan buat setiap lembaga-lembaga pemerintahan yang ada. Beri biar kebenaran-Mu mengalir di atas bangsa ini. Biarlah kebenaran mengalir di bangsa ini. Bangsa ini boleh mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pemeliharaan-Mu yang sempurna. Berikan kekuatan Tuhan, berikan kesehatan mereka yang sedang mengerjakan, menuntaskan pandemi ini. Aku berdoa buat vaksinasi massal yang sedang dikerjakan. Aku berdoa biar di setiap tempat terjadi penyediaan vaksin yang melimpah Tuhan. Banyak masyarakat berduyun untuk divaksinasi Tuhan. Mereka mengalami kebaikan Tuhan lewat vaksinasi yang diadakan ini Tuhan. Aku berdoa semua cercaan, semua perkataan negatif yang ditujukan kepada hal-hal yang dipersiapkan oleh pemerintah yang mencemooh Tuhan, singkirkan Tuhan. Biar pemerintah kami boleh kuat bersama-sama dengan Tuhan. Penuh pengharapan kepada Tuhan untuk menolong seluruh masyarakat Indonesia yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kami memberkati pemerintahan di mana kami berada, di setiap kota di mana kami berada. Biar kekuatan menyertai mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Engkau memberi kekuatan kepada setiap kersel menjadi keluarga rohani yang saling menguatkan dan membangun. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan, mujizat-Mu dinyatakan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini kami memberkati hamba-Mu yang memberitakan firman. Gembala kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Kami berdoa buat setiap tim media dan seluruh perlengkapan yang ada. Kami berdoa, kami memberkati setiap mereka dan kami bersyukur buat hari ini. Kami persiapkan hati kami dan hidup kami untuk menerima berkat Tuhan. Mari angkat dua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat dari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara.
Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, "Mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?" Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar.
Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.